Itu Pak Bejo yang kecelakaan di tol kemarin ya, Pak? Loh, kok tahu, Pak? Iya, Pak. Kenalkan, saya Adit dari Hino. Kecelakaan yang dialami Pak Bejo kemarin bukan karena remnya blong, tapi karena prosedur pengereman yang salah. Berarti remnya nggak blong ya, Mas? Tidak, Pak. Tapi cara pengeremannya yang tidak tepat. Nah, Bapak-bapak ini tahu tidak sebenarnya prosedur pengereman kendaraan Hino yang sesuai standar? Ya, rem mah tinggal injak aja, Mas. Tidak begitu, Pak. Ada tahapan dan prosedur pengereman yang seharusnya Bapak ketahui ketika berkendara dengan Hino. Nah, gimana tuh, Pak? Baik, pertama saya mau bertanya, ada berapa jenis rem di kendaraan Hino? Rem kaki, rem tangan, sama rem hidrolik, Pak. Sistem rem pada kendaraan Hino terdiri dari 3 jenis, yaitu rem utama atau service brake berupa rem hidrolis, rem pneumatis, dan rem kombinasi. Rem parkir yang terdiri dari center brake dan wheel brake, serta rem tambahan berupa exhaust brake dan retarder. Apa itu, Pak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari rem utama atau service brake. Vacuum servo brake pada umumnya digunakan pada kendaraan beban ringan dan sedang seperti Hino Dutro, di mana sistem rem ini memanfaatkan kevakuman pada hydromaster atau vacuum booster untuk pengereman. Rem ini bekerja dengan cara memanfaatkan selisih tekanan udara luar dengan tekanan kevakuman pada hydromaster atau vacuum booster yang dikendalikan oleh silinder utama untuk menekan minyak rem ke silinder roda dengan tekanan tinggi. Air servo brake pada umumnya digunakan pada kendaraan beban sedang, di mana sistem pengereman ini memanfaatkan air booster atau air master untuk pengereman. Rem ini bekerja dengan cara air booster atau air master memanfaatkan udara bertekanan dari kompresor yang dikendalikan oleh silinder utama untuk mengatur relay valve sehingga tekanan minyak rem ke wheel silinder tinggi karena bantuan tekanan udara dari kompresor. Contohnya di Hino Ranger generasi pertama seperti FF172, FL176, dan FM226. Air over brake, yaitu sistem pengereman yang memanfaatkan tekanan udara dari kompresor yang berada di bagian atas sistem rem untuk mendorong minyak rem yang berada pada bagian bawah sistem pengereman atau air master atau booster. Rem ini bekerja dengan cara terbukanya kampas rem akibat tekanan fluida atau minyak rem yang dikompresi. Daya pengereman didapat dengan mengalirkan udara bertekanan dari katup rem atau pedal rem atau brake valve ke booster rem berdasarkan tekanan pedal rem. Contohnya di Hino Ranger generasi kedua seperti FG235Ti, FI260Ti, FM260Ti. Full air brake, yaitu sistem pengereman yang memanfaatkan angin bertekanan untuk menekan brake shoe melalui brake chamber. Rem ini bekerja dengan cara tekanan pada pedal rem atau brake valve dan katup relay atau relay valve sehingga udara bertekanan mengalir ke brake chamber. Mengaktifkan rem dengan membuka kampas rem atau brake shoe secara mekanis dengan sebuah camshaft. Sistem rem ini yang sekarang digunakan untuk truk seri 500 New Generation Ranger, seri 700, dan bus besar Hino. Terus, gimana cara pengereman yang benar, Pak? Oke, sekarang kita bahas bagaimana prosedur pengereman yang seharusnya dilakukan ya. Untuk mengurangi laju kendaraan, dapat menggunakan kombinasi antara rem mesin atau engine brake, rem gas buang, exhaust brake, dan rem utama atau service brake. Dengan cara 1. Gigi transmisi masuk. 2. Pedal gas tidak diinjak. 3. Aktifkan rem gas buang atau exhaust brake. 4. Gunakan rem utama atau service brake jika putaran mesin atau RPM terlalu tinggi atau mendekati zona merah. Selain berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan, ada 4 keuntungan penggunaan engine brake dan exhaust brake, yaitu 1. Hemat bahan bakar. 2. Mempercepat pendinginan pada mesin. 3. Kampas rem lebih awet. 4. Telapak ban juga lebih awet. Hemat bahan bakar. Bukannya kalau pakai exhaust brake malah bikin boros, Pak? Kok ini malah bikin irit? Yang bener yang mana?
Betul, Pak. Penggunaan exhaust brake bisa bikin boros kalau prosedurnya salah. Makanya, kita harus tahu prosedur yang benarnya gimana, supaya jadi lebih irit. Gimana, Pak? Urutannya harus gini, Pak. Engine brake harus aktif seperti yang tadi dibahas. Gigi transmisi masuk, tapi pedal gas tidak diinjak. Aktifkan exhaust brake dengan menggeser tuas exhaust brake. Matikan exhaust brake dengan menggeser tuas exhaust brake sebelum menginjak pedal gas. Oh, jadi yang bikin boros itu kalau matiin exhaust brake-nya pakai pedal gas ya? Benar, Pak. Terus, gimana cara pengereman yang benar, Pak? Untuk rem utama atau service brake, pengereman dilakukan kira-kira 40-50 meter sebelum titik berhenti dengan menginjak pedal rem setengah atau sepertiga langkah. Lalu, ketika 5-6 meter sebelum titik berhenti, lepaskan pedal setengahnya. Segera sebelum kendaraan mendekati titik berhenti, injak pedal secara perlahan untuk menghentikan kendaraan dengan baik. Nah, terus gimana kalau jalannya menurun? Prosedur pengereman ketika jalanan menurun. Pertama, kita harus menggunakan gigi yang digunakan ketika menanjak atau gunakan gigi rendah. Misal, kalau Bapak kuat nanjak pakai gigi 2, berarti di turunan yang sama maksimalnya pakai gigi 2, jangan lebih. Gunakan rem mesin dan exhaust brake untuk mengurangi kecepatan. Gunakan service brake atau rem kaki ketika putaran mesin melebihi batas aman. Jaga putaran mesin dan jangan pindahkan atau menetralkan transmisi. Saya pakai Hino 500, terus ada rem di samping setirnya. Nah, kalau itu gimana, Pak? Oh, itu namanya rem trailer. Pengoperasiannya sedikit berbeda dengan kendaraan Hino lain yang bukan trailer. Pengoperasian rem trailer menggunakan tuas rem yang berada di sebelah kiri roda kemudi digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Seperti saat kendaraan berhenti di turunan atau tanjakan, kondisi kendaraan mengerem mendadak, atau kondisi turunan disertai jalanan licin. Nah, perlu kewaspadaan dalam mengendalikan roda kemudi dan rem ketika berbelok atau berpindah jalur. Rem utama atau rem kaki akan mengunci roda-roda bagian trailer dan traktor head. Rem parkir akan mengunci roda-roda bagian traktor head. Dan rem trailer akan mengunci roda-roda bagian trailer saja. Kemarin si Bejo itu trailernya terlipat. Itu gimana, Pak? Padahal remnya bagus semua. Ada beberapa fenomena berbahaya untuk truk dan trailer, salah satunya adalah kendaraan yang melipat. Hal ini terjadi karena pengereman yang mendadak dan jalanan licin. Sehingga ada gaya dorong berlebih dari trailer ke traktor head, walaupun semua roda-rodanya terkunci. Pada kondisi ini, seharusnya pengemudi mengaktifkan rem trailer dan kemudian rem kaki. Bahaya lain yang mungkin terjadi adalah kendaraan terguling atau rollover. Hal ini dapat dihindari dengan cara mengurangi kecepatan sebelum memasuki tikungan. Jangan menetralkan gigi pada saat jalan menurun. Gunakan gigi yang sesuai pada saat menanjak, dan pastikan kendaraan parkir pada permukaan yang rata dan keras. Sebenarnya jarak pengereman yang baik itu gimana sih, Pak? Pertama adalah perhatikan selalu jarak aman dengan kendaraan di depan kita berkendara. Kedua, perhitungan sederhananya antara jarak pengereman versus kecepatan kendaraan adalah sepanjang 1 meter untuk setiap kecepatan 1 km per jam. Misal, kendaraan Bapak melaju dengan kecepatan 80 km per jam, maka jarak aman minimal adalah 80 meter. Nah, kalau kita lagi berhenti, jaraknya berapa, Pak? Jarak aman ketika berhenti setidaknya 2 meter dari kendaraan di depan. Untuk kecepatan 40 km per jam, truk menengah jarak pengereman yang ideal adalah 30 meter. Sedangkan untuk truk besar membutuhkan jarak 41 meter. Jika kecepatan 60 km per jam, truk menengah memerlukan jarak pengereman 60 meter. Sedangkan untuk truk besar 82 meter. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam membutuhkan jarak pengereman 103 meter untuk truk menengah dan 120 meter untuk truk besar. Ada peningkatan bahaya tabrakan ketika kondisi jalan buruk atau kendaraan sedang bermuatan.
Kalau misalnya remnya nggak berfungsi, itu gimana, Pak? Saat fungsi rem tidak bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan panik. Jika memungkinkan, turunkan gigi transmisi ke posisi yang lebih rendah. Injak pedal rem walaupun tidak berfungsi dengan baik. Gunakan rem tambahan seperti exhaust brake dan retarder. Kemudian, gunakan rem parkir dengan perlahan, hindari kondisi roda sampai terkunci langsung. Apa yang harus diperiksa untuk memastikan rem kendaraan berfungsi dengan baik, Pak? Baik, pemeriksaan dan perawatan harus rutin dilakukan. Mari kita bahas perawatan untuk Hino Dutro dan FB terlebih dahulu. Pemeriksaan harian pertama untuk Hino Dutro dan FB adalah memeriksa spelling pedal rem. Pemakaian harus disesuaikan dengan langkah pedal. Sebelum berkendara, periksa gerak bebas pedal rem. Pastikan masih dalam kondisi standar. Pemeriksaan harian kedua yaitu pemeriksaan sistem vakum. Saat kondisi mesin mati, putar kunci kontak pada posisi on. Pastikan lampu vakum pada indikator tidak menyala. Hal ini menunjukkan tidak ada kebocoran kevakuman atau pedal rem tidak diinjak-injak saat kondisi mesin mati. Nyalakan mesin, biarkan mesin menyala lebih dari 2 menit. Kemudian matikan mesin. Cek kerja pedal rem untuk mengetahui kondisi booster rem. Pemeriksaan harian ketiga yaitu periksa booster rem. Tekan pedal beberapa kali dengan kunci kontak posisi lock. Periksa apakah ada perubahan pada jarak balik pedal. Tekan pedal rem dan hidupkan mesin. Jika pedal turun bertahap, kerja booster normal. Terakhir adalah periksa level minyak rem. Gunakan selalu minyak rem yang direkomendasikan dan jangan dicampur dengan jenis minyak rem yang berbeda. Selain memeriksa harian, juga harus dilakukan pemeriksaan berkala pertama pada tromol, celah dan ketebalan kanvas rem, serta penyetelan celah tromol dan kanvas rem. Pemeriksaan berkala ini dilakukan oleh bengkel pada saat Bapak melakukan servis. Sekarang saya akan jelaskan pemeriksaan dan perawatan untuk kendaraan unit Hino 500. Perawatan harian pertama adalah pemeriksaan spelling pedal rem. Pemakaian harus disesuaikan dengan langkah pedal. Sebelum berkendara, periksa gerak bebas pedal rem. Pastikan masih dalam kondisi standar. Perawatan harian kedua adalah pengecekan tekanan angin. Saat kondisi mesin mati, putar kunci kontak pada posisi on. Pastikan indikator untuk tekanan angin bekerja dan menunjukkan angka yang sesuai. Jika selama kendaraan dimatikan dan sistem angin tidak digunakan, kemudian angkanya tidak sesuai, hal ini merupakan indikasi terjadinya kebocoran pada sistem angin. Hubungi mekanik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk perawatan berkala pada unit Hino 500, terdiri dari pemeriksaan celah brake shoe, serta memeriksa tekanan kebocoran angin. Kalau buat Hino Bus, itu gimana? Nah, perawatan harian Hino Bus dimulai dari pemeriksaan pedal rem. Pemakaian harus disesuaikan dengan langkah pedal dan jangan lupa periksa spelling pedal. Kemudian periksa tekanan angin. Saat kondisi mesin mati, putar kunci kontak pada posisi on. Pastikan indikator untuk tekanan angin bekerja dan menunjukkan angka yang sesuai. Jika selama kendaraan dimatikan dan sistem angin tidak digunakan, kemudian angkanya tidak sesuai, hal ini merupakan indikasi terjadinya kebocoran pada sistem angin. Hubungi mekanik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan dan perawatan berkala Hino Bus, yaitu dengan memeriksa tekanan angin, jangan sampai ada air di dalam tangki dengan menarik tuas drain coke tangki udara dan buang air di dalam tangki udara. Saya sering mengalami kenaikan temperatur mesin. Gimana solusinya, Pak? Ketika temperatur mesin berlebih, maka segera tepikan kendaraan. Aktifkan rem parkir, pindahkan tuas transmisi ke posisi netral. Biarkan mesin hidup beberapa saat pada putaran idle, dan periksa kemungkinan penyebabnya secara visual. Matikan mesin, dan periksa dengan hati-hati air pendingin dan oli mesin, pipa dan selang air, klem kendor. Periksa radiator, kondisi, dan tegangan tali kipas. Nah, gimana kalau truk saya pecah ban, Pak?
Untuk keadaan pecah ban, jangan mengerem mendadak dan memutar roda kemudi dengan tiba-tiba. Kendalikan roda kemudi dengan mantap dan sesegera mungkin tepikan kendaraan di tempat yang aman. Kemudian, nyalakan lampu hazard. Saat mendongkrak kendaraan, perhatikan titik pendongkrakan. Ganjal roda yang tidak didongkrak, jangan menghidupkan mesin saat kendaraan didongkrak. Terus, penanganan sekring putus itu gimana, Pak? Jika sekring putus, maka posisikan kunci kontak pada posisi off. Periksa sekring yang putus. Jangan mengganti sekring dengan kapasitas berbeda. Jangan menyambung sekring dengan kabel. Saya pernah lihat ada orang yang menyalakan mesin dengan dipancing. Itu aman ya, Pak? Menghidupkan mesin dengan cara dijumper sebenarnya aman jika menggunakan kabel baterai yang sesuai. Gunakan baterai dengan arus 24 volt, serta hubungkan secara paralel. Jika Bapak sampai kehabisan bahan bakar, itu bisa ada udara di dalam jalur bahan bakar. Bapak harus lakukan pembuangan udara palsu. Caranya, buka dulu baut nipple yang ada di atas filter bahan bakar, kemudian pompa priming pump sampai tidak ada udara di jalur bahan bakar, kemudian tutup kembali. Nah, bagaimana Bapak-Bapak? Apakah sudah bisa dipahami mengenai prosedur dalam keadaan darurat saat kita berkendara? Oh siap, Pak. Sekarang kita paham. Ternyata ada tahapan-tahapan yang harus diperhatikan ketika berkendara. Siap, Pak. Setelah ini kita akan lebih memperhatikan hal-hal yang Bapak jelaskan tadi. Nah, oke, kalau begitu Pak. Hino telah memperhatikan faktor keselamatan dalam setiap kendaraan yang diproduksi. Namun, keselamatan dalam berkendara harus dimulai dari kesadaran Bapak selaku pengemudi dalam merawat dan mengoperasikan kendaraannya. Sejak tahun 2016, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi yang intensif terhadap beberapa kasus remblong pada bus dan truk. Kasus remblong pada bus dan truk sangat berbeda dengan kasus remblong pada kendaraan kecil. Hampir seluruhnya terjadi pada jalan menurun. Dan 80% dari kasus tersebut adalah kasus brake feeding. Pada kasus brake feeding, tidak ditemukan malfunction atau tidak berfungsinya teknologi kendaraan bermotor. Brake feeding terjadi karena semata pengemudi tidak menerapkan prosedur mengemudi dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, KNKT sangat mengapresiasi Hino untuk membuat film edukasi tentang bagaimana prosedur mengemudi yang baik dan benar. Sukses selalu Hino, dan jangan lupa prosedur kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, selalu gunakan masker. Salam keselamatan.